Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir menemani Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 1 Agustus 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, informasi siang ini diawali dari Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi memastikan stok LPG 3 kg di Sumut terpenuhi. Saat ini kuota LPG 3 kg di Sumut berjumlah 350.000 dengan kebutuhan hanya 212.000 tabung. Hal ini disampaikan Edi Rahmayadi setelah memimpin rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda membahas terkait ketersediaan pasokan gas LPG 3 kg di kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin. Edi menyatakan telah mendapatkan informasi di 4 kabupaten, yakni Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Langkat terpenuhi 350.000 tabung gas melon. Padahal kita kebutuhannya hanya 212.000. Dengan demikian menurut Edi dari sisi kuota LPG 3 kg Sumut tidak ada masalah lagi. Namun demikian Gubernur mengakui sempat ada kelangkaan LPG 3 kg. Kelangkaan tersebut hanya di lokasi-lokasi tertentu, tidak secara keseluruhan. Ada melon yang disebut kita tuh melon. Pagi ini saya mendapatkan informasi bahwa di 4 kabupaten Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Langkat itu terpenuhi 357 tabung gas melon ribu, dan kita lihat memang saat ini juga rakyat juga sudah tidak mempersoalkan karena tabung-tabung gas itu sudah terpenuhi. Sementara itu Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap yang melawan hukum dengan pendistribusian gas LPG 3 kg. Kapolda memastikan tabung gas 3 kg ini sampai ke masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengoplos. Karena itu menjadi sumber masalah. Karena apa? Tabung yang sudah ditulis untuk masyarakat miskin dipindahkan ke tabung untuk masyarakat yang mampu. Ini yang harus kita luruskan. Jadi tentu saat ini dengan penindakan tegas kita sudah melihat para distributor menjalankan tugas untuk mendistribusikan tabung dengan baik. Tentu perlu pengawasan. Kalau Bapak Ibu semua menemukan adanya penyimpangan, hubungi ke 110. Bahwa tunjukkan lokasinya, tunjukkan nama agennya, dan tentu kami akan segera bergerak. Sebelumnya kelangkaan gas LPG 3 kg di Medan sudah berlangsung dalam 2 pekan terakhir. Warga bahkan harus mengantri di pangkalan gas sejak pagi demi membeli gas bersubsidi. Bukan hanya itu, gas LPG yang seharusnya dijual dengan Rp19.000, kini harganya naik antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Pemirsa, selain itu, setelah langka selama 3 pekan hingga membuat masyarakat resah, ketersediaan gas LPG 3 kg kini mulai stabil. Stok gas LPG bersubsidi 3 kg sudah mulai tersedia di beberapa pangkalan Kecamatan Medan Denai dan Medan Timur sejak akhir pekan lalu. Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan kembali, beberapa pemilik pangkalan menerapkan pembatasan pembelian untuk kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM. Sebelumnya, banyak warga yang berebut mencari pasokan gas LPG 3 kg, bahkan rela mencari ke kawasan yang jauh dari tempat tinggal mereka dan membelinya dengan harga yang cukup mahal. Pertamina Sumbagut kemudian mengambil langkah dengan menambah pasokan khususnya di 16 kabupaten kota yang mengalami kelangkaan. Khusus untuk wilayah kota Medan yang mengalami kelangkaan paling besar, Pertamina menambah pasokan dari 95.000 tabung menjadi 142.000 tabung per hari.
Pendistribusian gas LPG bersubsidi ini akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Diduga akibat korsleting listrik dan adanya gangguan teknis dari pihak PLN, 2 unit rumah di Desa Pantai Cermin Kanan ludes terbakar kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah video rekaman warga saat kobaran api membakar 2 unit rumah milik warga di Dusun 2 Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut keterangan pemilik rumah, Sinar Ginting, sebelum kebakaran terjadi, aliran listrik di rumahnya sempat mengalami gangguan seperti listrik kerap hidup dan mati. Kemudian anak korban memberitahukan jika terjadi kebakaran di lantai atas disebabkan korsleting listrik. Karena material bangunan terbuat dari kayu yang mudah terbakar, sehingga kobaran api cepat membesar. Warga yang mengetahui kejadian tersebut berupaya memadamkan api dengan alat seadanya namun tidak berhasil. Kobaran api semakin membesar dan membakar rumah milik Tajudin pada bagian atas rumah yang terbuat dari kayu sehingga api dengan cepat menghanguskan rumah tersebut. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Serdang Bedagai dan 2 unit damkar Deli Serdang tiba di lokasi kejadian. Dalam waktu 1 jam api dapat dipadamkan. Saat itu jam 3.20 anak saya turun ke bawah, mau lari ke bawah, mengatakan bakaran Pak, kenapa kebakaran? Soknya itu kebakaran listrik, kumatikanlah listrik. Terbakarlah triplek itu, lantaran di atas lantainya, triplek di atas dindingnya. Terbakarlah sudah begitu. Semua habis sudah, nggak ada yang tinggal. Semua habis sudah. Beras, lontong, tabung gas, habis semua. TV, kulkas, habis semua. Untuk memastikan penyebab kebakaran, Polres Serdang Bedagai masih melakukan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, 8 pencari emas tradisional di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal tertimpa pohon besar saat beristirahat. 4 orang meninggal dunia dan 4 orang luka ringan dan berat dirawat di Rumah Sakit Umum Penyambungan. 1 korban sekarat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Penyambungan dan masih mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka serius. Korban yang bernama Pandi, 38 tahun, warga Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, masih dirawat di ruang operasi. Kepala BPBD Badina Mohsin Nasution mengatakan sebelumnya korban tertimpa pohon besar saat beristirahat bersama 7 temannya mencari emas di Tor Batu Bontar atau di hulu Sungai Aik Holbung, Kecamatan Batang Natal. 4 orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka ringan dan berat. Peristiwa kecelakaan ini terjadi minggu lalu menjelang maghrib. Berdasarkan informasi yang diketahui warga setelah rekan korban yang selamat datang ke desa memberitahu kepada warga atas kejadian naas tersebut sekitar pukul 12 dini hari. Semua korban sudah dievakuasi dari tempat kejadian. 4 korban yang meninggal sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sedangkan 4 orang lagi masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas. Pohon tumbang menimpa tenda peristirahatan warga kita di Desa Holbung. Dampaknya dari sejumlah warga kita ada 8 orang, 4 meninggal dunia, 1 korban luka kritis, 3 luka ringan. Korban meninggal sudah kita serahkan ke keluarga untuk fardu kifayahnya untuk dimakamkan. Kemudian luka berat itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Penyambungan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Yayasan Kanker Indonesia YKI Sumut jadikan puskesmas dan tenaga kesehatan di desa sebagai garda terdepan untuk mendeteksi dini kanker di tengah masyarakat. Diharapkan puskesmas dan nakes di desa juga mengedukasi masyarakat mengenai kanker. Hal itu disampaikan Ketua YKI Sumut Nawal Lubis saat menjadi narasumber seminar distribusi dan karakteristik kanker di Sumut serta deteksi dini kanker kepala, leher, dan mulut yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin kemarin. Menurut Nawal, berdasarkan data yang diambil dari berbagai rumah sakit di Sumut,
Jumlah penderita kanker di Sumut mencapai 3.206 orang, namun jumlah sebesar itu hanya yang terdata. Masih ada lagi penderita kanker yang tidak terdata karena tidak dirawat di rumah sakit atau tidak memeriksakan dirinya. Inilah tugas para garda terdepan tadi, mengedukasi masyarakat agar mau memeriksa diri sedini mungkin. Nawal juga menyebut banyak penderita kanker yang tidak menyadari penyakitnya sehingga mereka mengobati penyakit dengan pengobatan yang tidak sesuai. Akhirnya saat sudah stadium akhir barulah pasien berobat. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahid mengatakan puskesmas sebagai garda terdepan mendeteksi dini kanker di tengah masyarakat. Menurutnya angka kanker terus meningkat setiap tahun maka diperlukan gerakan deteksi dini mulai dari puskesmas dan tenaga kesehatan. Panitia penyelenggara Sekretaris YKI Sumut Siti Zahara Nasution menjelaskan sosialisasi ini bertepatan dengan Bulan Kanker Kepala Leher dan Mulut bekerja sama dengan dokter-dokter bedah konsultan onkologi. Sosialisasi dengan mengundang peserta para dokter dan perawat di puskesmas dari kabupaten kota di Sumatera Utara. Ya, kami YKI Sumatera Utara bekerja sama dengan Peraboy ingin sekali melakukan edukasi secara berkala seperti yang sudah kita lakukan selama ini agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dan tenaga kesehatan yang terdekat kepada masyarakat yaitu di puskesmas juga memiliki komitmen untuk mensosialisasikan hal yang sama kepada masyarakat. Karena saat ini banyaknya masyarakat yang tidak tersosialisasi bahwa kanker dapat disembuhkan apabila ditangani pada saat stadiumnya masih awal dan ditangani dengan tepat. Ya, tidak terlambat memeriksakan kesehatannya ke puskesmas dan nakes yang ada di puskesmas juga mendeteksi, mendiagnosa dengan tepat kondisi pasien tersebut. Siti Zahara mengimbau agar masyarakat berhati-hati jika ada lembaga yang mengaku dari YKI, namun bertujuan menjual obat agar tidak dilayani karena dapat merugikan pasien tertipu obat herbal yang tidak jelas dan dapat diyakini tidak bisa menyembuhkan penyakit kanker. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Salah satu persyaratan sebagai sekolah penggerak adalah guru sekolah penggerak harus bebas dari penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif nafza. SMP Negeri 1 Lubuk Pakam berkomitmen anti narkoba bersama masyarakat di lingkungan sekolah. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kompleks yang harus diselesaikan bersama-sama. Banyak faktor yang menjadi pemicu munculnya permasalahan tersebut, diantaranya permasalahan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang berkomitmen anti narkoba dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Bersama-sama melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan atau sekolah. Dalam kegiatan ini diadakan penggalangan tanda tangan komitmen bersama pencegahan narkoba di lingkungan sekolah, guru, dan orang tua siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Elpian Lubis mengatakan, sebagai sekolah penggerak setiap hari Sabtu, sekolah ini mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang diawali dengan jalan sehat. Dalam aksi jalan sehat tersebut, sejumlah siswa membawa spanduk bertuliskan komitmen anti narkoba. Sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap sekolah yang anti narkoba, setelah itu kembali ke sekolah seluruh siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti menari, baris berbaris, pramuka, bermain bola, dan kegiatan lainnya. Kepala sekolah mengimbau agar semua lapisan masyarakat berkomitmen dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara bersama-sama dan kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan seluruh guru serta pegawai untuk berkomitmen penanganan nafza di sekolah. Pemirsa, pengamat ekonomi Dr. Wahyu Aryo Pratomo mengatakan peran serta masyarakat menjadi kunci kesuksesan program pemerintah untuk meningkatkan pariwisata di Danau Toba. Pengamat ekonomi Wahyu Aryo Pratomo mencontohkan masyarakat di Bali bisa berubah kebiasaannya karena mereka sadar
pariwisata merupakan pemasukan utama bagi mereka. Wahyu mengatakan jika kesadaran masyarakat dapat dibentuk di kawasan Danau Toba, maka hasilnya akan sama seperti di daerah Bali. Saat ini perubahan yang dibuat pemerintah di sektor pariwisata Danau Toba sudah sangat terlihat. Namun untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pariwisata tersebut, peran masyarakat sangat penting. Wahyu Pratomo berharap pemerintah selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai kebijakan terkait pariwisata Danau Toba agar tercipta keselarasan visi. Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas Indonesia dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dikatakan ketika fisik sudah disiapkan, masyarakat juga harus sadar wisata. Seperti saat bertemu wisatawan, warga bisa berubah menjadi agen pariwisata dengan menawarkan objek-objek wisata di Danau Toba dan bukan melakukan hal yang bisa membuat turis tidak nyaman. Sebagai destinasi pariwisata super prioritas, pemerintah Indonesia fokus membangun Danau Toba sebagai salah satu objek wisata andalan negara dan satu dari 10 kawasan strategis pariwisata nasional. Kementerian Keuangan menganggarkan dana alokasi khusus fisik penugasan tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas tahun 2013 untuk 4 kabupaten di sekitar Danau Toba yakni Kabupaten Samosir, Toba, Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp129,5 miliar. Saat ini Kemenparekraf mengalokasikan dana sekitar 5,7 miliar untuk membangun pusat kreasi destinasi pariwisata di Kabupaten Toba mulai Juli 2023 dan ditargetkan selesai tahun 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa investasi pariwisata di Danau Toba saat ini mencapai total 600 miliar rupiah. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, tahukah Anda daun kelor hasil tanaman khas Indonesia ternyata memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Melihat manfaatnya yang begitu besar, pelaku UMKM di daerah Tapanuli Utara mengelolanya menjadi aneka ragam makanan. Diolah menjadi aneka ramuan untuk obat-obatan tradisional. Saat ini sudah diolah menjadi aneka makanan. Salah seorang ahli gizi, Tieni Nadia, yang telah melakukan penelitian akan tingginya nutrisi yang terdapat pada daun dan buah kelor, mendorongnya untuk mendukung pelaku UMKM kuliner Ratu Kelor di Tapanuli Utara untuk mengolah berbagai penganan berbahan dasar daun kelor, mulai dari biskuit, agar-agar, dan bubur bayi. Menurut ahli gizi, hasil olahan makanan yang terbuat dari daun kelor sangat cocok dikonsumsi oleh anak-anak penderita stunting. Saat ini banyak anak-anak penderita stunting merasakan dampak positif setelah mengkonsumsi aneka penganan dari daun kelor. Tanaman kelor merupakan tanaman yang sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk pertumbuhan balita, karena mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Saya meneliti daun kelor dan membuatnya menjadi biskuit. Banyak sekali yang sudah kita buat, kita produksi, selain biskuit yaitu nugget dan puding yang sangat disukai oleh anak-anak yang merupakan salah satu makanan tambahan yang dikonsumsi anak-anak untuk mengatasi masalah gizi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga sangat mendukung keberadaan usaha UMKM berbahan dasar kelor ini karena tidak hanya cocok untuk dikonsumsi penderita stunting, namun dapat dijadikan cemilan dengan rasa yang enak. Saat ini makanan berbahan dasar kelor tidak hanya dipasarkan di Tapanuli Utara, tetapi juga keluar Sumatera Utara. 1 kilo biskuit daun kelor dijual dengan harga Rp160.000 dan tepung daun kelor 1 saset dijual seharga Rp30.000. Saat ini permintaan akan olahan makanan berbahan dasar daun kelor mengalami peningkatan baik dari warga lokal maupun dari daerah lain. Proses pembuatan biskuit kelor pertama-tama kami memixer telur dan mentega. Lalu kami mencampurkan bubuk daun kelor, tepung susu, tepung maizena,
tepung gula, dan lainnya. Setelah adonan tercampur, kami memasukkan tepung terigu, lalu diadon sampai kalis. Lalu kami mencetak di panggangan, memberi toppingan, dan memanggang seperti ini. Kepala Puskesmas Parsingkaman, Kecamatan Adian Koting, Desa Pansur Batu 2, Tapanuli Utara, Dosen Siringo, menyambut baik adanya olahan dari daun kelor untuk meningkatkan nilai gizi bagi anak-anak yang berada di Desa Adian Koting. Untuk mengedukasi masyarakat agar balita mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, dilakukan sosialisasi akan pentingnya mengkonsumsi daun kelor yang dapat diolah menjadi aneka makanan. Untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya di Kecamatan Adian Koting, kami dari UPT Puskesmas Parsingkaman selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan melaksanakan PMBA. Dalam PMBA itu kita menyajikan beberapa jenis pangan dengan mencampurkan bubuk kelor yang sudah kita siapkan. Karena kita tahu bahwa daun kelor itu sangat tinggi nilai gizinya. Sehingga harapan kita masyarakat selalu bisa menyiapkan makanan yang baik untuk anaknya. Daun kelor saat ini sudah mulai dikenal banyak orang dan memiliki peluang besar untuk menggerakkan sektor ekonomi. Para pelaku usaha sangat mengharapkan peran pemerintah dalam mendukung upaya yang dilakukan sehingga geliat UMKM berbahan dasar daun kelor semakin berkembang. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.